They say, oh my God, I see the way you shine. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. Kami dari kelompok 3, kami dari mahasiswa UMSU ingin observasi makam Said Muhammad Ibn Athayyar Al-Jufri, Datuk Kota Bangun yang ada di daerah Kota Bangun. Jadi di sini kami akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Ibu Adi. Itulah cerita yang kami dengar dari turun-menurun nenek-nenek kami. Ceritanya kan dulu kampung ini namanya Kampung Pais Kebal sebelum adanya perkampungan. Jadi katanya datanglah musafir dari Tanah Karo, dari seberang gunung lah. 3 orang berjalan kaki lah menuju ke kampung ini. Sampailah ke kampung ini, musafir yang 3 orang itu bertemulah sama Datuk ini. Mereka kan kehausan, jadi meminta tolonglah sama Datuk ini, minta diberikan kelapa muda untuk mereka minum. Jadi mereka ini meminta 3, minta 3 sekalian 1 mayang lah untuk diturunkan. Jadi Datuk tuh bilang, janganlah kau minta 1 mayang, 1 aja kau minum sudah cukup. Datanglah yang 3 musafir nih bilang, manalah mungkin cukup tuh kami bertiga kalau 1 kelapa, sementara kami ini jalan begitu jauhnya Datuk. Kalau nanti bisa habis bisa kuturunkan lagi, kata Datuk. Enggak, orang itu tetap memaksa lah minta diturunkan. Datuk tuh turunkannya 1 mayang. Setelah diturunkan Datuk tuh 1 mayang, dikupaslah kelapa tuh, diminumlah sama yang musafir 3 nih. Minum, siap minum kelapa tuh tambah lagi airnya. Akhirnya minum itu sampai puas haus mereka, kelapa nggak habis yang 1. Nah, jadi kata Datuk tuh, kan sesuai dengan janjiku tadi, jangan semua, 1 aja. Nah, karena kalian nggak bisa habiskan 1, naikkanlah kelapa tuh lagi. Nah, datang yang musafir, di mana lah mungkin bisa kami naikkan lagi Datuk, namanya kelapa yang turunkan. Jadi datang Datuk tuh, dinaikkan Datuk terus kelapa lagi ke atas. Namanya orang dulu kan mungkin karena dia sukses kan gitu kan, dinaikkan Datuk tuh lah kelapa tuh lengket lah lagi. Jadi tengok ilmu Datuk tuh kayak gitu tinggi. Datanglah musafir yang 3 orang ini, Datuk, kalau kayak gini lah yang kami lihat ceritanya Datuk, katanya gitu, kami maulah pindah ke keyakinan, mengikuti keyakinan Datuk, tapi syaratnya izinkan kami pulang dulu ke kampung halaman kami Datuk, untuk berbicara sama keluarga kami dan meminta izin. Kata Datuk tadi, dipersilakan Datuk pulang sampai ditunggu Datuk inilah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai belah bertahun tak kunjung datang. Rupanya sampai di Tanah Karo tuh yang diantara 3 nih jatuh sakit lah 1 orang, jatuh sakit sampailah diobat-obati ke namanya dulu kan namanya yang tukang obat-obat itu apa namanya, kalau pintar kok cara dulu bilangnya tabib ya, seperti tabib kan gitu, berobat nggak sembuh. Rupanya jumpalah sama orang yang mengerti agama. Jadi dilihatlah sama orang yang mengerti agama yang sakit ini, ditengok, oh ini bukanlah sakit di badan kau, yang ada di badan kau ini sakit menagih janji. Coba kau ingat, kau pernah berjanji nggak sama seseorang, nah yang tidak kau tepatin. Rupanya yang ketiga nih ingat, barulah teringat, oh kami dulu ada janji di negeri sebelah, di kampung sebelah, belum kami tepati, gitulah kata yang akhirnya
udah agak sehatan yang ini, berjanjilah orangnya balik lagi kemari. Balik lagi orang kemari, bukan kok kemari kan jalan kaki ya kan. Sampai jalan, sampailah orang kembali lagi kemari, Datuk ini udah wafat. Nah, tadi kan udah sampai wafat gitu Datuk ini. Akhirnya orang itulah jadi penghuni kampung ini. Orang itulah katanya, akhirnya pindahlah orang ini keyakinan, diurus orang ini lah makam Datuk ini, dan orang itulah yang jadi di kampung halaman. Itulah disebutnya, dibilangnya tuh bangun datang, kan marga bangun orang Karo tuh bangun datang tuh bangun datang tuh. Nah, itulah makanya kampung ini jadinya nama Kota Bangun. Nah, aslinya kampung ini kan Kota Bangun, Pais Kepal. Karena ada sejarah juga, itulah katanya dijadinya namanya. Dulunya bukan kota, Kuta, orang Katulic Kuta itu kan kampung marga bangun. Akhirnya dibilang jadi Kuta Bangun, Kuta Bangun. Itulah cerita makam Datuk Keramat. Nah, itulah cerita itu, itulah cerita yang kami dengar. Berarti ini Bu, makamnya ini udah berapa tahun ya? Oh, kalau tahun-tahunnya tuh orang nggak ada yang tahu tahun-tahunnya. Kalau dari mitos-mitos yang tersebar nggak ada? Ada yang bilang kalau yang ada keponakan kami di Batam, tentara, dan di Batam tuh cerita ini tersohor nih nama Datuk ini di Batam. Katanya mungkin ada 500 tahunan yang silam. Kalau keponakanku yang bilang, karena katanya di Batam dan di Riau kan udah jadinya ini kan diposting, dimasukkan ke Google semua ke Facebook. Tengok kata orang Batam cerita sama aku, itu makam itu katanya 400 atau 500 tahunan yang silam. Itulah ceritanya. Ini Bu, apa ya Bu? Makamnya ini panjang gitu. Ya memang kalau makamnya itu dari dulunya segitu, nggak ada yang bongkar, itu asli. Ibu 49 tahun ibu anak Kota Bangun punya sih. Memang dari, tapi itu batunya dulu nggak batu apung itu. Dulu aslinya batu koral itu tuh, batu apa berat itu. Beriring jalannya waktu, batu itu kosong. Karena menurut ceritanya, ini menurut cerita lagi kembali ya, yang menggarap tanah ini, nenek itu dulu pernah bermimpi. Katanya dimimpikan apabila ada anak dan keturunanku, yang maksudnya yang beragama Islam, kalau mau berziarah kemari, Kamis sampai Jumat dia ada di sini. Setelah siap Jumat itu udah nggak ada. Karena ini makanya gitu katanya, setelah kotornya tempatnya itu kan dulu masuk orang Cina, ya masa-masa lupa. Kok menurut ceritanya gitulah. Katanya dia dimimpikan apabila ada anak keturunanku yang ingin membayar niat, ingin berziarah, disuruhnya lah Kamis atau sampai dia ada. Mungkin lah maka kami bilang makanya mungkin batu itu kotor. Itu batunya tuh ya, itu kadang naik, kadang turun. Nah, batunya tuh. Bisa berubah. Ya, ini cocok kan datang Kamis. Itu kalau misalnya kami datangin situ boleh bebas? Boleh. Kan ada dia yang nggak boleh gitu. Satu lagi ada mukjizat kami di kampung kami di sini. Ini mukjizat, ini cerita betul ya. Ini nggak lagi cerita legenda dan juga nggak ceritanya. Ini kisah nyata. Kalian kenal nggak sama pelatih sanggar tari UMSU Muhammad Nasir? Insinyur. Dia mantan dari itulah, insinyur teknik dari UMSU. Yang bawa nama wangi nama UMSU sekarang jadi di Pemko Kota Medan, Muhammad Nasir. Diamond Entertainment. Diamond Entertainment. Pernah dulu namanya Pernah. nggak tahu orang ini. Itu kan keponakan ibu kandung, anak abangku. Kisahnya tuh juga ada ke Datuk ini ya. Dulu Nasir saat lahir, ini boleh rekam aja nih. Dulu tahun 88 mama ibu kami kan dari depan tanah rumah. Kami pindah ke kemari. Ini kan masih banyak hutan ya. Hanya ada rumah mama si Nasir tuh aja gitu. Barang-barang kami tumpanglah ke rumah Datuk itu. Dan mama Nasir sama bapak Nasir itulah tidur di kuburan Datuk itu, jaga barang-barang. Dan mungkin tak apalah ada kesalahan orang tuh mungkin waktu itu. Lahirlah Nasir itu. Lahir Nasir itu macam tanduk nih kepalanya. Ini yang dua gini. Bengkak gitu pokoknya. Dibawa ke rumah sakit, masih sama turun, masih kan nggak ada BPJS, nggak ada apa tuh. Dibilang pihak rumah sakit disuruh operasi lah. Abang itu kan susah, sempat mau jual rumah dia mau operasikan Nasir tuh. Jadi datanglah kakak ibu. Memang kita bukan berserukan Datuk tuh, kita semuanya punya Allah, punya Tuhan. 7 maghrib lah dibawakan kakakku ke kuburan itu ya, kepala Nasir.
diserukan kakakku lah di kepala tuh di gini setiap maghrib. Ya Allah ya Tuhan kakak, ya Allah kata kakakku. Berkat kau Datuk Keramat Kota Bangun, tolonglah bantu adikku yang susah ya Allah. Sembuhkanlah penyakit keponakanku ya Allah. Janganlah sampai adikku jual rumah untuk menyembuhkan kepala. Insya Allah 7 kali dibuat. Sampai sekarang Nasir tadi udah sehat walafiat, nggak jadi operasi. Sembuh. Iya 7 setiap maghrib 7 maghrib dibawa kakak. Mana? Itu mukjizat di keluarga kami. Kalian tengok nanti di kalender muak itu di Umsu, kan ada nanti gambar dia. Itu mukjizat bukan untuk si Muhammad Nasir. Pula kuburannya tuh, itu batunya tuh jadi kosong. Nah, kalau dulu aslinya nggak kosong. Kami kadang heran. Yuk, lagi naik nih batu Datuk nih. Nah, lagi ini nih mungkin rezeki kita kami gitu lah kami sebutkan. Mungkin rezeki kita di sini nih kampung ini mungkin lagi naik kami bilang gitu. Kalau kami sini udah biasa lah, kami udah bersahabat kan gitu. Nah, sampai situlah ceritanya kan. Tapi Bu, sampai sekarang masih dipercayai juga kalau misalnya orang yang mau kesini sama dia ada niatan bisa juga. Masih kurang lebih 5 tahun yang lewat orang dari Demak datang. Tapi yang orang-orang Cina nggak pernah datang lagi sini. Ada, tapi setelah kami larang kayak gini. Kalaupun kalian mau memang berniat, niat dalam hatinya datang, kami bilang dari luar aja, karena ini kan bernuansa muslim. Nah, kami bilang di luar aja, ya cukuplah. Dan orang itu kan dengan tangannya silakan. Tapi untuk berlupa-lupa itu nggak kami kasih lagi. Untuk dilarang kita bisa jadi sara. Kalau untuk dilarang dia kan itu berdoa kan kita bisa jadi hukum sara. Nah, tapi kami kasih hanya sebatas ini aja luar-luar inilah. Kalau masuk ke kuburan nggak kami kasih. Pernah ada bacanya ini? Berarti di depan ini Ya, menyaksikan keluar dari pekarangan ini ya kan. lagi lumayan jalan. Waktu yang bangun ini namanya yang orang dari dinas apa tuh namanya di badan pertama namanya Pak Fauji itu waktu mau bangun ini pun diikuti bapak ini sama apa tuh pengawal dapur ini. Katanya dia pertama meninjau kuburan ini waktu mau dibangun. Setelah ditengoknya lokasinya dia kan keluar rumah. Katanya diikuti lah sama penunggu yang mana lagi ikuti sampai rumah bapak tuh. Dalam alam sadarnya bapak tuh katanya diajak ngomong, kalau kau mau bangun rumahku, bangunlah. Tapi setelah selesai, tolong kau belikan aku Al-Quran hijau. Itu kalian tengok dia ada Al-Quran hijau. Nah, dan buat rumahku warna catnya hijau kuning berbau Melayu, gitulah dia. Nah, dan diminta karena dia pulut kuning. Buatkan aku pulut kuning, berilah kepada tetangga-tetangga dekat-dekatku, kau kasihkanlah makan tetangga-tetangga secara adat Melayu. Itulah dibikin bapak itu. Maafnya kan jalan saja. Kalau itu kata bapak tuh antara alam sadar malam itu lah bicara gaib lah. Tapi wujud yang ngomong itu kan nampak. Pulang dari sini lah itulah Bu. Nah, disuruhnya lah ibu sekali masak ibu masak 5 kilo. Ibu panggil lah memang tetangga-tetangga sini. Kami bikin untuk tawar cara Melayu. Kan terus pada Pak Tino panas di kota kan datang di orang kepala dinas pertamanan juga kemarin menyaksikan ini hidup kami yang hidup kan kami yang matikan juga kami yang hidup namanya kami yang berjiran tetangga sini. Kalau yang tukang sapi yang nyapu bersihnya itulah istri Pak Rahman itu. Dia sering siram-siram juga. Ya dulu keponakan ibu sama adik ipar ibu, belakangan ini dia lah terus disuruh lagi. Kalau tentang isinya itu masih ada kok tentang
foto sana yuk dari depan.